Pada suatu malam, aku dibangunkan oleh sesuatu yang kukira itu adalah mimpi. Suatu berita yang tak ingin kudengar di telingaku, suatu kabar yang tak ingin ku ketahui dalam hidup. Dikala itu, aku sedang menuntut ilmu di tempat yang suci bagi pelajar-pelajar yang mencintai agamanya, yakni yang sering disebut dengan penjara suci. Menahan semua rasa rindu yang tak pernah terlepas dalam benakku. Merindukan orang-orang yang kucintai, terkhusus bagi keluarga dan terutama kedua orang tua. Tetapi saat itu berita yang tak ingin kudengar telah sampai masanya. Saat itu harus kudengar dan harus kuketahui. Betapa hancur, perih, dan terlukanya hatiku di kala itu mendengar berita bahwa orang yang kurindui ternyata lebih dirindui oleh Sang Penciptanya. Saat itu aku seperti tak sadar apakah itu benar atau tidaknya. Sungguh aku tak percaya. Sangat perih rasanya melihat berbagai peralatan-peralatan rumah sakit yang melekat pada tubuhnya di kala itu. Kutahan air mataku pada saat melihatnya, agar beliau tetap tegar bisa berjuang melawan rasa sakitnya, tanpa harus memikirkanku, putri kesayangannya. Tetapi apalah dayaku, aku hanya seorang anak perempuan yang tak berdaya di kala itu, tak dapat menahan rasa sedihku, tak dapat menahan air mataku. Dikala melihat orang yang kucintai menahan rasa sakit sendirian, ingin rasanya berbagi rasa sakit agar sakit yang beliau rasakan tak terlalu perih karena berbagi denganku. Tapi apalah dayaku, aku hanya bisa berpura-pura kuat di depannya, sehingga aku pergi mengadu pada Tuhanku, mengadu pada Robku. Ya Allah, jika dia memang masih ditakdirkan untuk bersamaku, masih ditakdirkan untuk menemani setiap masaku, maka sembuhkanlah dia, ayahku. Dan jika ketetapannya hanya sampai di sini, maka hamba ikhlas, ya Rob. Ambillah dia, hamba ikhlas. Itulah isi dari permintaanku pada Tuhanku, yang seharusnya kata-kata itu tak pernah terfikirkan olehku untuk mengatakan hal yang begitu perih, harus ditinggalkan oleh cinta pertamaku, yaitu ayah. Pada saat itu, kurasakan keheningan malam yang dingin menyejukkan seluruh tubuhku. Tetesan air mata saat itu tak bisa kubendung lagi. Yang ada hanya suara tangisan dan permohonanku pada Robku untuk beliau, ayahku yang kusayang. Dan ternyata sesingkat itu waktu yang kurasakan. Baru saja satu malam aku melihat wajahnya. Tubuhnya yang kurus terbaring lemah di atas tempat tidur rumah sakit. Kulitnya yang keriput, matanya yang cekung, mendoa dikarenakan berjuang demi kami anak-anaknya. Tapi sedikit pun beliau tidak pernah mengeluh, tak pernah menampakkan rasa sakit di hadapan kami, agar kami tidak terlalu mengkhawatirkannya. Begitulah orang tua yang selalu memikirkan anak-anaknya, walaupun diri mereka sedang menahan rasa sakit sekalipun. Dan ternyata Sang Pencipta lebih menyayangi dan merindukan beliau, sehingga ayah dipanggil begitu cepat, yang tak sempat melihatku tumbuh dewasa sampai sekarang ini. Ternyata hal yang pernah kubayangkan menjadi kenyataan. Aku turun di halaman rumah. Ternyata rumahku telah dipenuhi oleh kaum kerabat dan masyarakat lainnya. Sungguh aku telah menduga. Dengan tenang aku melangkah ke dalam rumah. Kuletakkan tas
yang mana aku pulang dari penjara suci tempatku menuntut ilmu. Rasanya bagaikan ditusuk 1000 pedang hatiku saat itu. Melihat orang yang kurindui senyumannya, tawanya, nasihatnya, belayannya, kasih sayangnya yang tak ternilai, ternyata telah menungguku terbujur di depan ruang tamu yang telah berselimutkan kain putih, yang sudah dikelilingi banyak orang. Sungguh tak bisa kutuliskan dan tak bisa aku ceritakan betapa hancurnya hatiku di kala itu. Tak tahu kemana tujuan hidup, tak tahu kemana ingin mengadu. Sungguh hancur dan terpuruk yang kurasakan di kala itu. Tetapi aku tetap berusaha untuk tegar. Aku tak ingin ayah melihat putrinya bersedih meratapi kehilangannya. Demi ayah, kulakukan semuanya. Karena tak selamanya kita harus merenungkan kesedihan. Karena ingatlah, sungguh ada Allah yang selalu berada di sisi kita. Dan kini, ku sedang berjuang mewujudkan impian yang beliau inginkan. Rasa sedih dan rindu pasti akan selalu menghantuiku. Tapi itu semua aku buat sebagai motivasi supaya aku tetap bersemangat untuk terus berjuang mewujudkan impian. Ketiadaan beliau akan semakin membuatku tertantang untuk melangkah maju dan berkembang menjadi perempuan yang berkualitas dan putri satu-satunya yang dapat dibanggakan. Dan ku ingin suatu saat beliau juga dapat melihat keberhasilanku. Amin ya Rabbal Alamin.